La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar. Jadi suami tidak diperbolehkan mengusir istri keluar dari rumah ketika istri dalam keadaan iddah. Begitu juga suami, dia harus mencegah istrinya keluar dari rumah. Ini merupakan salah satu dari hukum kewajiban. Wal muradu bi buyutihinna buyutus sakan la buyutal milik. Maka yang dimaksudkan la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, rumah yang mereka tempati. Ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya, bukan yang dimaksudkan rumah yang menjadi hak milik. Mungkin rumah yang menjadi hak milik itu ya artinya ada di tempat lain. Dan janganlah mereka diizinkan keluar. Maka yang dimaksudkan dengan rumah mereka adalah rumah yang ditempati ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Tidak berbeda dengan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna. Allah memerintahkan kepada istri para nabi supaya mereka tidak keluar dari rumah-rumah mereka, artinya rumah yang ditempati oleh mereka. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah serta hikmah. Hikmah yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menurunkan firman di rumah itu. Begitu juga mereka mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang segala sesuatu di rumah tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan hikmah. Wattafaqal fuqaha'u ala anna al-mutallaqa ar-raj'iyyah tastahiqqu an-nafaqata bima fiha as-sukna ma damat fil iddah. Para fuqaha telah bersepakat bahwa wanita yang diceraikan dengan talak raj'i, wanita tersebut berhak untuk mendapatkan nafkah serta berhak untuk mendapatkan tempat tinggal madamat fil iddah, selama wanita itu dia dalam keadaan iddah. Oleh karena itu iddah itu harus diketahui kapan seseorang perempuan dia memulai iddahnya dan kapan pula dia mengakhiri iddahnya. Waqtalafu fi nafasatil mu'taddati min at-talaqil ba'in. Dan para fuqaha memiliki perselisihan pendapat tentang wanita yang diceraikan dengan talak ba'in. Apakah dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ataukah tidak? Faqala al-Hanafiyah laha an-nafaqatu hamilan kanat am hamilan. Menurut pendapat Hanafiyah, perempuan yang diceraikan dengan talak ba'in dia berhak untuk mendapatkan nafkah, dia dalam keadaan hamil atau dia tidak dalam keadaan hamil. Wa qala al-Malakiyah in kanat hailan fala syai'a laha minan nafaqati illa sukna. Menurut pendapat Malikiyah, seorang perempuan
yang diceraikan dengan talak bain, apabila dia tidak dalam keadaan hamil, maka dia hanya wajib mendapatkan nafkah, tidak wajib mendapatkan tempat tinggal. Dia boleh keluar, dia boleh meninggalkan rumah. Mengapa seperti itu? Karena dia sudah diceraikan dengan talak bain. Ini menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Malikiyah. Wa in takun hamilan falaha kullan nafaqah. Apabila dia diceraikan dengan talak bain, padahal dia dalam keadaan hamil, maka menurut pendapat Malikiyah, dia wajib mendapatkan nafkah dan dia juga wajib mendapatkan tempat tinggal. Wa qala Syafi'iyyah wal Imamiyyah wal Hanabilah la nafaqata laha in kanat hailan wala an-nafaqa in kanat hamilan. Menurut pendapat Syafi'iyah, Imamiyah, dan Hanabilah, bagi seorang wanita yang diceraikan dengan talak bain ketika dia tidak dalam keadaan hamil, maka suami tidak wajib memberikan nafkah. Apabila dia dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah, tidak memberikan tempat tinggal. Jadi di sini ada perbedaan para fuqaha. Wa man awjaba an-nafaqata lil mu'taddati bi shatta anwa'iha awjaba baqa'aha fi baiti az-zawj alladhi tulqat fihi ila an tantahiya iddatuha. Bagi seseorang yang wajib memberikan nafkah ketika istri dalam keadaan iddah, masalah tempat tinggal dan lain sebagainya, maka tentunya dia wajib menahan istrinya di rumah sang suami sampai istri itu melewati batas iddahnya. Jadi istri diceraikan oleh suami, dia dalam keadaan suci, maka dia harus melalui iddahnya, melewati iddahnya itu di rumah suami. Karena dia dalam tanggung jawab suaminya untuk diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Wa yahrumu 'alaiha an takhruja minhu kama yahrumu 'alaihi ikhrajaha. Dan haram bagi wanita itu keluar dari rumah suami, sebagaimana haram bagi suaminya mengusir dia, mengeluarkan dia. Liqaulihi ta'ala la tukhrijuhunna, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tukhrijuhunna, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka diizinkan keluar. Jadi kesimpulannya, seorang istri yang diceraikan, yang ditalak oleh suami, maka dia tidak boleh meninggalkan rumah suami. Karena suami wajib memberikan nafkah dan suami wajib memberikan tempat tinggal. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji secara terang-terangan. Dia melakukan perbuatan pidana. Menurut sebagian ulama, dia akan berbuat onar. Maka ketika itu tidak harus dipaksa berada di dalam rumah. Aitusbitul fahishatu 'alaiha syar'an, maksudnya dia melakukan perbuatan keji menurut syariat.
Keji menurut syariat. Wattafaqu ala anna zina fahishatun tastad'i ikhrajuha min al-ghair. Waktalafu fi ghairi. Semua madhab, semua fuqaha telah bersepakat bahwa perbuatan zina itu keji. Maka apabila terbukti melakukan perbuatan zina, maka dia tidak pantas berada dalam rumah suaminya. Dia harus dikeluarkan dari rumah. Suami tidak wajib memberikan tempat tinggal. Waktalafu fi ghairihi. Dan para fuqaha memiliki perbedaan pendapat selain dari perbuatan zina. Seperti yang kita jelaskan, dia akan berbuat onar, dia akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Maka ini memiliki perselisihan pendapat. Artinya dia boleh keluar dari rumah. Wallahi nara annal murada bil fahishati huna az-zina faqat. Menurut pendapat kami yang dimaksudkan perbuatan keji dalam ayat tersebut illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah adalah perbuatan zina saja. Selain dari perbuatan zina, maka itu tidak disebut sebagai al-fahisyah. Li'annahu huwa wahdul mutabadiru ila al-af'al min kalimatil fahisyati hina tunsabu ila nisa. Karena menurut at-tabadur, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, yang dimaksudkan dengan perbuatan fahisyah adalah perbuatan zina. Selain dari zina itu tidak disebut al-fahisyah. Apabila seorang istri yang diceraikan dia melakukan perbuatan zina, maka dia ketika itu boleh dikeluarkan dari rumah.